Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mudia Rahman dengan NIM 210604049 dari kelas B4 Malam 2021 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang seni budaya dan prakarya sekolah dasar mengenai meronce guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah seni budaya dan prakarya SD yang diampu oleh Ibu Evi Susanti MPD. Sebelum memulai praktiknya, alangkah lebih baik kita mengenal dulu apa sih itu meronce. Meronce adalah teknik membuat benda pakai atau benda hias dari manik-manik, biji-bijian atau bahan lain yang dapat dilubangi dengan alat tusuk sehingga dapat dipakai. Nah, meronce ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada meronce dari bahan alam. Bahan dari alam ini termasuk seperti janur, bunga kering, bunga segar, dedaunan, ranting, dan biji-bijian. Sedangkan meronce dari bahan buatan yaitu seperti mute, pita, kertas origami, sedotan minuman, manik-manik, dan plastik. Dan yang ketiga ada meronce bahan bekas. Meronce dari bahan bekas ini bahan-bahannya seperti serutan kayu dan gelas plastik. Pada praktik kali ini kita akan meronce dari bahan buatan. Tepatnya kita menggunakan kertas origami sebagai bahan utamanya. Contoh benda pakai atau benda hias dengan teknik meronce juga bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti rangkaian melati yang digunakan oleh pengantin, itu pun termasuk dari benda hias dengan teknik meronce. Terus ada juga beberapa aksesoris yang digunakan dari bahan seperti kerang, biji-bijian, itu termasuk dari benda pakai atau benda hias dari teknik meronce. Nah, tidak hanya itu, meronce juga memiliki tujuan. Tujuan dari meronce itu untuk menciptakan benda pakai atau benda hias melalui kegiatan merangkai atau menyusun menggunakan tali. Tidak hanya itu, tujuan meronce juga sebagai media untuk belajar sambil bermain dan menjadi sarana melatih imajinasi dan kreativitas anak. Maka dari itu, langsung saja kita lakukan praktik meronce ini. Simak baik-baik tahapan demi tahapannya ya. Nah, di sini ada tali dan benang, lalu ada sedotan yang sudah dipotong-potong, lalu ada kertas origami yang sudah dibentuk menjadi bunga. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang harus kalian gunakan ya. Nah, di sini proses pembuatannya yaitu kalian ambil dulu tali benang dan jarum. Jarum ini berfungsi untuk memudahkan memasukkan kertas origami itu ke dalam benangnya ya. Namun dalam pelaksanaannya harus hati-hati karena ini cukup tajam, jadi harus ada dalam pengawasan ya adik-adik. Nah, kemudian kita masukkan saja antara kertas origami lalu sedotan yang sudah dipotong-potong. Ini dilakukan terus-menerus hingga sampai nanti ujung. I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
seperti ini, lalu ikat antara ujung dan ujung bagian tali agar antara yang kanan dan kiri ini menyatu, jadi menjadi bentuk lingkaran dan bisa digunakan. Nah, jadilah kalung meronce kita hari ini. Nah, ternyata meronce juga memiliki manfaat. Manfaat dari meronce yaitu meningkatkan motorik halus anak. Karena dengan merangkai benda-benda ke benang secara tidak langsung, anak itu sedang melatih motorik halusnya. Seperti ketika meronce membutuhkan kelincahan tangan dalam mengambil benda atau pernak-pernik dan memasukkannya ke dalam benang. Seperti yang tadi kita lakukan. Nah, otot tangan anak akan lebih kuat dan bagus untuk kegiatan menulis yang tentunya membutuhkan kekuatan dan kelenturan otot tangan dalam memegang pensil. Manfaat meronce yang kedua yaitu sebagai pengasah kemampuan kognitif anak, karena meronce ini bukan sebatas bermain saja, tetapi di dalamnya ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk didapatkan oleh anak tersebut, yaitu seperti belajar warna, anak belajar bentuk, anak belajar pola dan melatih kesabaran dalam meronce, meningkatkan konsentrasi anak mengenai benda apa saja yang akan dimasukkan selanjutnya. Nah, meronce ini bisa untuk anak SD kelas rendah ataupun kelas tinggi, disesuaikan dengan kemampuan siswa dan kerumitannya. Yang saya buat ini diperuntukkan oleh siswa SD kelas rendah karena tingkat kerumitannya sesuai dengan anak SD kelas rendah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan manfaat dan motivasi untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.